Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah, wa man tabi'ahu wa wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Haji Yakut Khalil Qomas, beserta seluruh jajaran dari Kemenak yang mungkin juga telah hadir dalam acara ini. Lalu kakak saya yang saya sayangi, Bapak Kiai Haji Lukman Saifuddin, sebagai tokoh moderasi beragama yang sampai sekarang masih terus aktif untuk mengkampanyekan apa yang menjadi passion beliau ke seluruh tanah air. Selamat atas penghargaan yang telah diberikan oleh AKPAI untuk beliau, dan ini adalah sebuah penghargaan yang well deserved atau layak sekali untuk diberikan kepada beliau. Yang saya hormati Bapak Mendikbud yang diwakili oleh Pak Pratikno, Pak siapa tadi, maaf. Lalu para direktur-direktur PAI Kemenak yang juga telah hadir, dan yang paling utama yang saya muliakan para guru-guru agama di seluruh Indonesia yang telah hadir baik secara offline, secara fisik maupun secara online. Wabil khusus Ketua Umum DPP AKPAI Bapak Manan Marbawi yang sangat aktif sekali, orangnya sangat dinamis ya, dan menjadi inspirasi bagi kita karena beliau memang juga punya komitmen yang luar biasa untuk terus menyebarkan tentang moderasi beragama. Juga tokoh-tokoh lain yang telah hadir, ada Pak Imam Tolha, Pak Imam Syafi'i, maupun seluruh tokoh-tokoh lain yang telah hadir pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, tadi Pak Praptono, maaf tadi yang mewakili Mas Nadiem, Pak Praptono. Hadirin hadirat yang saya muliakan, saya tadi sebelum acara sempat cerita ke suami saya akan menghadiri acara AKPAI. Nah, suami saya itu langsung terkenang-kenang, ya, komentarnya cuma satu. Waduh, kalau ingat guru agama itu adalah guru yang paling ditakuti dan paling dihormati. Ini kata suami saya. Kenapa? Loh, kenapa? Saya tanya. Iya, karena guru agama saya dari dulu itu kalau bukan Pak Le, Pak D, ya bapak saya sendiri. Jadi kalau macam-macam langsung ketahuan, macam-macam langsung dicewer. Nah, kira-kira dari mulai madrasah sampai tingkat-tingkat selanjutnya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa memang kalau dari lingkungan kami sendiri, ya, itu guru agama itu adalah lingkungan terdekat yang menjadi bagian dari keluarga besar kami. Sehingga ada kedekatan bukan cuma secara emosional, bukan cuma secara intelektual, tetapi juga secara emosional dengan para guru agama. Karenanya saya sendiri selaku Direktur Wahid Foundation mengucapkan terima kasih kepada AKPAI, kepada Pak Manan yang telah memberikan membuka pintu agar kita bisa bekerja sama, terutama dalam isu-isu mengenai prevention of violent extremism. Jadi guru agama ini tentu adalah agen perubahan di masyarakat yang sangat-sangat strategis sifatnya. Guru agama ini bukan cuma sekedar guru yang mengajarkan ilmu dohiron, ilmu-ilmu yang bisa mengajarkan skill, tetapi juga membentuk watak anak didik kita semua. Membentuk watak masyarakat kita, membentuk karakter bangsa kita. Jadi peran guru agama ini luar biasa sekali. Ya. Guru agama sendiri kalau menurut Ibnu Abbas, ya, orang-orang yang tentu guru agama adalah orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang berilmu itu memiliki kedudukan sampai 700 derajat di atas orang-orang yang mukmin. Nah, demikian mulianya kedudukan guru agama di dalam Islam, ya. Wattakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi orang-orang yang mengajarkan kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajarkan kepada manusia untuk menjauhi hal-hal yang bisa berakibat buruk kepada dirinya,
itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu sekalian ini adalah orang-orang yang memang mempunyai tugas utama, tugas strategis, membentuk karakter kehidupan masyarakat, tetapi juga Bapak Ibu sekalian diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi dikatakan oleh kakak saya Mas Lukman Hakim Saifuddin. Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mulia. Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas utamanya adalah mendidik anak-anak kita, mendidik masyarakat kita untuk mencapai sa'adat darain, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini konsep Islam yang menurut saya luar biasa sekali. Kalau di Amerika ya, dalam Declaration of Independence-nya atau deklarasi kemerdekaannya, salah satu hal yang menjadi prinsip nilai mereka itu adalah the pursuit of happiness. Ya, keinginan untuk mencapai kebahagiaan itu harus difasilitasi. Nah, kalau Islam, kebahagiaannya bukan cuma sikapnya zahiran, bukan cuma sikapnya lahir, tetapi kebahagiaan lahir dan batin. Nah, kebahagiaan lahir dan batin ini tentu hanya bisa dicapai kalau masyarakatnya punya akhlak yang mulia. Kalau masyarakatnya saling menyeru kepada kebaikan. Kalau masyarakatnya bukan cuma pinter hitung-hitungan, bukan cuma pinter nyari untung, bukan cuma pinter cari uang, tetapi juga mampu mengamalkan ilmunya dengan baik, mampu mendermakan rezeki yang diterimanya dengan sedekah, dengan infak dan lain sebagainya bagi tercapainya equality atau kesejahteraan sosial. Islam sendiri luar biasa nilai-nilainya yang menekankan kepada keadilan. Dalam Islam yang namanya penumpukan aset, ya seperti dalam sistem kapitalisme ekonomi, di mana orang bisa maju, salah satunya adalah kalau punya aset. Ya, Islam mengatakan boleh punya aset, tetapi aset itu harus dipajaki. Aset itu harus dikeluarkan haknya orang miskin yang ada di sana melalui zakat. Nah, ini adalah salah satu jawaban dari permasalahan dunia di mana saat ini begitu banyak orang-orang yang masih kesulitan keuangan, masih kesulitan finansial dan lain sebagainya. Islam mengajarkan adanya kesetaraan hak baik antara yang kaya maupun yang miskin. Nah, yang kedua yang saya sangat berbangga sekali bahwa guru-guru agama Indonesia telah mendeklarasikan dirinya sebagai pahlawan-pahlawan, orang-orang yang bisa dijadikan inspirasi oleh masyarakat untuk mengedepankan moderasi beragama. Moderasi beragama ini bukan lagi menjadi sebuah hal yang baru ya, tetapi menjadi kewajiban bagi kita semua untuk mengamalkannya dan untuk mempopulerkannya ke seluruh bagian dunia. Bukan cuma di Indonesia saja, tapi ke seluruh dunia. Kenapa? Karena ini menjadi kebutuhan kita. Saya bulan Desember kemarin kebetulan diterima oleh sekjen dari Rabithah Al-Islami di Saudi Arabia, ya. Ketuanya itu sekjennya bernama Syekh Abdul Karim Al-Isa, ya. Beliau seorang ulama Saudi yang sangat terkemuka, ya. Beliau bercerita kepada saya tentang bagaimana beliau sedang menjalin hubungan-hubungan antar agama, komunikasi dengan paus, dengan tokoh-tokoh agama Hindu, Buddha, Yahudi, dan lain sebagainya. Nah, di sana, jadi beliau sekarang sedang gencar-gencarnya untuk mempromosikan moderasi beragama. Ini saya ketemu beliau Desember kemarin. Nah, saya bercerita bahwa kalau di Indonesia sudah kita lakukan sejak lama. Kalau di Indonesia, ini sekarang bahkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ini menjadi penggerak-penggerak yang sampai ke tingkat bawah, ke tingkat kecamatan dan lain sebagainya. Jadi kalau di negara-negara lain, ya, yang namanya moderasi beragama, ini baru menjadi wacana dan gerakan di tingkat elit. Kalau kita sudah dilakukan merata ke seluruh tanah air, dan ini semua karena berkat usaha dan komitmen dari Bapak Ibu sekalian. Jadi
apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi inspirasi, ini menjadi sebuah amaliyah yang bukan cuma gaungnya terasa di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dunia saat ini sedang agak kacau, ya, karena ada 3 hal yang sekarang sedang melanda dunia dan menjadi ancaman besar, ya, yang harus disikapi, harus dikuatkan mental masyarakat dunia. Yang pertama adalah adanya disruption. Ya, ini 3 ancaman besar, ada 3 tren besar yang kita hadapi bersama. Yang pertama disruption, yang kedua environment, yang ketiga emotion. Ya, yang pertama disrupsi, yang kedua tentang lingkungan hidup atau ekologi, yang ketiga tentang emosi. Nah, disrupsi terjadi dalam seluruh kehidupan kita karena teknologi semua berubah. Sekarang saya bisa tetap menyapa dan merasakan kehadiran Bapak Ibu sekalian walaupun saya di rumah saya sendiri dengan fasilitas Zoom. Dulu tidak mungkin. Ini disrupsi yang dibawa oleh teknologi. Lalu ada juga disrupsi yang dibawa karena pandemi yang sekarang juga sedang kita alami. Ke depan akan makin banyak lagi disrupsi-disrupsi yang terjadi. Otomatisasi dan lain sebagainya, pekerjaan-pekerjaan banyak dilakukan oleh mesin-mesin, mulai dari robot, AI, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Satu yang tidak bisa dilakukan oleh robot, yaitu membentuk karakter anak didik. Mohon maaf Ibu, waktu tersisa 1 menit lagi. Terima kasih. Baik. Jadi, yang namanya tugas Bapak Ibu ini luar biasa sekali, mulianya, luar biasa sekali beratnya, ya. Baik bebannya, namun juga apabila kita berhasil membentuk karakter masyarakat Indonesia dengan baik, maka pahala yang akan diterima oleh Bapak Ibu sekalian tentu juga akan sangat berlimpah. Ini kesempatan yang juga luar biasa. Semoga kita semua, terutama para guru-guru agama, betul-betul bisa menjadi al-muflihun seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dikaruniai kesempatan untuk bisa terus menyeru kepada kebaikan. Saya rasa dari saya itu saja. Saya ingin mengucapkan selamat sekali lagi kepada Akpai telah menyelenggarakan summit ini, dan semoga ke depan kami dari White Foundation bisa terus mensupport apapun kegiatan dari Akpai. Selamat, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Semoga apa yang telah Ibu utarakan akan didengar oleh seluruh guru pendidikan agama Islam se-Indonesia yang sudah bergabung bersama kita melalui media Zoom sebanyak 1.500 peserta. Terima kasih Ibu. Iya.